Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia Rahmah dengan NIM 22810700042. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian. Pengertian metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, dan penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah. Jadi metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Kemudian, identifikasi masalah. Dalam tahap identifikasi masalah, semua faktor dan variabel dikemukakan sebagai penyebab terjadinya masalah berdasarkan referensi atau hasil penelitian tertentu. Misalnya, masalah yang menyebabkan rendahnya minat baca siswa diidentifikasi karena kurangnya fasilitas belajar, rendahnya kemampuan baca siswa, kurang baiknya budaya membaca di sekolah, dan kurangnya kompetensi guru untuk meningkatkan minat baca siswa. Kemudian, variabel penelitian. Dalam penelitian, variabel adalah elemen yang digunakan untuk menjelaskan dan mengukur fenomena yang akan dianalisis. Biasanya, variabel dibedakan menjadi variabel bebas, disebut independen atau X, dan variabel terikat, disebut dependen atau Y. Variabel adalah ciri atau karakteristik dari individu, objek, peristiwa yang nilainya bisa berubah-ubah. Ciri tersebut memungkinkan untuk dilakukan pengukuran, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Lalu kemudian, desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif adalah struktur atau kerangka yang digunakan untuk mengatur penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil dengan pendekatan numerik dan statistik. Beberapa desain penelitian kuantitatif. Yang pertama, desain deskriptif, menjelaskan atau menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena secara numerik. Desain ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang suatu variabel atau populasi tertentu tanpa mencari hubungan sebab akibat. Lalu yang kedua, yaitu desain korelasional, mempelajari hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasinya. Desain ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, hanya mengidentifikasi apakah terdapat hubungan dan seberapa kuat masalah tersebut. Yang ketiga, desain kausal komparatif. Nah, ini adalah meneliti hubungan sebab akibat antara variabel, tetapi variabel independen tidak dimanipulasi oleh peneliti karena sudah terjadi. Dalam desain ini, peneliti harus mengobservasi dan membandingkan kelompok dengan karakteristik tertentu. Lalu yang keempat, desain eksperimental. Ini menguji hubungan sebab akibat antara variabel dengan memanipulasi variabel independen dan mengamati dampaknya terhadap variabel dependen. Nah, desain ini memiliki kontrol yang ketat untuk meminimalkan variabel luar yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Lalu yang kelima, desain kuasi eksperimental. Ini mirip dengan desain eksperimental, tetapi tidak memiliki kontrol penuh, terutama dalam hal penugasan acak. Desain ini digunakan ketika penugasan acak sulit atau tidak mungkin dilakukan. Kemudian, metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang diamati dan dari perilakunya. Sementara itu, Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan memberikan makna terhadap fenomena sosial yang kompleks. Di sini terdapat pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama, studi naratif.
Ini adalah penelitian yang berfokus pada narasi, cerita atau deskripsi rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pengalaman manusia. Yang kedua, studi fenomenologi, yaitu pendekatan ini berupaya untuk mencari esensi dari makna suatu fenomena yang dialami oleh individu. Yang ketiga, studi grounded theory, yaitu pendekatan ini menekankan analisis abstrak terhadap fenomena untuk mengembangkan teori yang menjelaskan fenomena tersebut. Lalu yang keempat, studi etnografis. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti budaya tertentu melalui pengamatan dan kehadiran peneliti di lapangan dalam waktu yang lama. Lalu yang kelima, studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang menganalisis sebuah kasus dalam konteks kehidupan nyata.